Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi selamat sore teman-teman yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkhusus kepada Bu Irma selaku guru mata pelajaran matematika. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho dari kelas 12B. Di sini saya akan membuat video remedial tentang materi yang saya kuasai, insya Allah beberapa menit ke depan. Langsung saja. Oke, jadi di sini saya mengambil materi pertama, yaitu kaidah pencacahan. Untuk secara garis besarnya, kaidah pencacahan itu apa sih? Oke, secara garis besarnya, kaidah pencacahan itu artinya cara menghitung ada berapa kemungkinan dengan cepat. Kayak misal, ada berapa kemungkinan sih? Ada berapa kemungkinan sih? Itu di kaidah pencacahan maksudnya tuh kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi dengan cara cepat. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita langsung aja ke contoh soalnya. Pertama ada penjumlahan. Nah, cara tahu penjumlahan itu gimana sih? Oke, cara tahu penjumlahan itu kita tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Maksudnya berupa pilihan apa? Kayak kita nggak bisa pakai sesuatu itu secara langsung atau secara barengan. Nah, untuk soal ini langsung aja ke pembahasan soal. Fatih akan pergi ke pesta dengan kendaraan. Di rumahnya ada 3 mobil, 2 sepeda, 1 motor. Nah, pertanyaannya, ada berapa pilihannya untuk digunakan ke pesta itu? Nah, di sini kan kita tahu bahwa si Fatih ini punya 3 mobil, punya 2 sepeda, punya 1 motor. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa pilihannya? Kalau berupa pilihan, berarti kita nggak bisa pakai semuanya itu secara barengan, nggak bisa pakai barengan. Kita nggak bisa pakai 3 mobil, 2 sepeda, 1 motor. Jadi untuk caranya gimana? Caranya ya rumusnya begini: A ditambah B ditambah C. Oke, kita misalkan mobil ini adalah A, dan sepeda ini adalah B, dan motor ini adalah C. Nah, kita masukkan rumus ini: A tambah B tambah C. Oke, jadi pilihannya adalah 3A, atau ini kita anggap aja ya, A ini 3 ditambah B atau sepeda 2 ditambah C atau 1 motor 1 sama dengan 3 tambah 2 5 tambah 2 1 6. Jadi caranya adalah pilihannya ada 6. Jadi cara kita pergi ke pesta dengan kendaraan itu ada 6 cara. Kita bisa pakai 1 mobil, satu mobilnya lagi, mobil C, sepeda A, sepeda B, terus 1 motor A gitu. Oke, karena penjumlahan udah, kita lanjut ke materi perkalian dalam kaidah pencacahan. Oke, materi perkalian ini beda dengan penjumlahan. Nah, untuk kata kunci di perkalian ini adalah kejadian sekaligus terjadi. Maksudnya ini terjadi sekalian, bisa dipakai bareng-bareng. Beda sama penjumlahan. Kalau penjumlahan kan ini pilihan, otomatis kita nggak bisa pakai barengan. Nah, kalau misal perkalian ini kejadian sekaligus atau terjadi barengan. Oke, mungkin kalau misal bingung, kita langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soalnya ada Alter punya 3 baju dan 2 celana. Banyak cara yang dapat terjadi adalah, nah, kita langsung aja. Di sini kan Alter punya 3 baju. Langsung aja 3 baju kita simpulkan aja. Ada baju A, baju B, baju C, dan ada 2 celana. Nah, 2 celana itu kita simbolkan C. Ada CA ini maksudnya celana A, ada celana B. Nah, banyak cara yang dapat terjadi adalah, mungkin cara manualnya seperti ini teman-teman. Cara yang biasa kita pakai adalah baju A pasang sama celana A, baju A sama celana B, terus baju B sama celana A, baju B sama celana B, baju C sama celana A, baju C sama celana B. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Nah, tapi kan kalau misal kita hitung begini, otomatis bakal lama. Gimana caranya kita bakal ngitung cepat? Nah, di sini ada namanya cacer. Cacer itu adalah cara dengan cepat. Saya punya 1 cara yang namanya cacer. Cacer ini adalah cara cerdas. Untuk cara cerdasnya sendiri di bagian perkalian kaidah pencacahan, itu saya merumuskan A dikali B.
Kenapa sih A dikali B? Oke, kita buktikan saja. Ini kan kita udah hitung satu-satu pakai metode akar pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6. Coba kita pakai cacer ini. Anggaplah baju ini A dan celana ini B. Oke, kita masukin A dikali B. A itu ada berapa? A ada 3. 3 dikali B ada berapa? Ada 2. Sama dengan 6. Sama. Oke? Kalau udah paham, kita lanjut ke filling slot atau pengisian slot. Oke, untuk filling slot ini secara garis besar artinya banyaknya cara. Banyak cara maksudnya apa sih? Oke, kita bandingin dulu. Untuk penjumlahan ini tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Ini berarti cuma bisa satu doang nih. Nah, untuk perkalian ini sekaligus langsung dan cuma terjadi barengan. Terjadi barengan tuh maksudnya bisa berbarengan kejadiannya. Dan untuk filling slot ini banyaknya cara. Berarti bisa pilihan, bisa sekaligus terjadi gitu. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan banyak cara menjadi bilangan ratusan ganjil dengan angka yang berbeda. Oke, kita filling slot, kita garisin dulu. Kan ratusan itu ada 3 teman-teman. Ketiga ada filling slot, artinya fill artinya mengisi kan? Ya, filling slot artinya mengisi slot. Ada banyak cara. Maksudnya banyak cara ini untuk penjumlahan kan pilihan nih. Maksudnya bisa cuma satu doang. Dan kalau misal perkalian itu terjadi berbarengan atau bisa 2 sekaligus atau 3 sekaligus. Nah, kalau filling slot ini artinya banyaknya cara, kayak bisa sekali terjadi, bisa kejadian berbarengan. Nah, untuk paham tentang filling slot ini kita langsung ke contoh soalnya aja. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan banyak cara menjadi bilangan ratusan ganjil dengan angka yang berbeda. Oke, kita contohkan, kita tuliskan di sini 3 garis. Yang dimana melambangkan ratusan itu kan 3 teman-teman. Oke, garis paling kanan ini kita anggap satuan, ini puluhan, ini ratusan. Oke, untuk ratusan ganjil itu kayak gimana sih teman-teman? Kalau misal 300 itu ganjil apa genap? Genap. Oke, betul. 300 ini genap. Oke. Kalau mencari ratusan ganjil, berarti kita nyari satuannya dulu nih teman-teman. Satuannya harus ganjil. Oke, di angka ini kan angka ganjilnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka ganjil. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis di sini 4. Kita udah ngisi 4 di sini, kita udah nulis 4. Berarti otomatis dari angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sisa berapa? Karena kita kan udah pakai 1 nih. Misal kita pakai 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa 7 angka lagi. Kenapa sih bisa sisa begitu? Karena di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu angka yang berbeda. Jadi misal kita udah pakai 3 nih di satuan. Kita di ratusan sama puluhannya nggak bisa pakai 3. Jadi 3-nya kita hilangin. Oke, karena di sini satuannya cuma ada 4 cara, ada 1, 3, 5, dan 7. Berarti sisanya itu kita bebas. Mau ganjil, mau genap itu bebas. Pertama kita ke ratusan dulu. Karena satuannya udah kepakai 1 angka nih. Berarti dari 8 angka itu sisa 7 angka. Berarti R sama dengan ratusannya sama dengan 7 dan P sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Karena di sini kan angka ratusannya udah angka ratusannya itu udah dipakai dulu nama angka satuannya dari yang tadinya 8 jadi 7. Nah, angka puluhan ini jadi 6 karena sebelumnya itu udah ada yang dipakai untuk bilangan ratusan, yaitu satu angka. Jadi dikurang 1 sama dengan 6. Jadi gitu teman-teman. Jadi cara untuk dilakukan bilangan ratusan ganjil dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan angka yang berbeda itu ada 764 cara. Nah, tapi gimana kalau semisal dengan angka yang berbeda? Maksudnya dengan angka yang sama, nggak apa-apa angka yang sama. Berarti gini, kita tulis lagi 3, satuannya ada berapa angka ganjilnya? Angka ganjilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5, 7. Ini ada 4 angka ganjil. Kita tulis 4 di sini. Terus videonya. Ada 4 di sini. Terus langsung kita ke ratusan. Karena ini boleh angka sama, berarti ini
kita nggak apa-apa kalau misal ini kepake angka 3, kita nggak apa-apa pakai angka 3 lagi. Berarti tetap ada 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. Nah, puluhan ini kita tetap pakai 8 karena angkanya kan nggak apa-apa. Angkanya semisal angkanya sama. Boleh ngulang. Itu kalau misal angkanya sama berarti nggak berubah nih. Total angkanya 8, berarti puluhannya juga 8. Berarti kalau semisal angkanya berbeda, itu ada 764 cara. Dan kalau semisal angkanya boleh diulang, itu ada rata 884 cara. Begitu teman-teman. Nanti next kita lanjut ke materi permutasi dan kombinasi. Oke teman-teman, kita melanjuti dari video kemarin. Materi pada hari ini kita akan menjelaskan tentang faktorial terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, jadi pengertian faktorial adalah faktorial atau dilambangkan dengan n adalah perkalian dari semua bilangan positif yang kurang dari atau sama dengan n. Maksudnya apa? Contoh, ini rumus atau formulanya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 kali 1. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya n ini dikali bilangan sebelumnya, semisal n ini 10, berarti dikali mundur 10 kali 9 kali 8 kali 7 seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1 gitu teman. Kita langsung ke contoh soalnya aja biar langsung paham. Oke, contoh soalnya misal ada 3 faktorial. 3 faktorial ini berarti 3 dikali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Oke, seperti itu. Terus yang kedua, 6 faktorial misal. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu hasilnya adalah 720. Nah, sekarang misal 5 deh, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 120. Itu teman-teman. Oke, untuk memasuki materi permutasi dan kombinasi itu ada yang namanya seperti perbandingan faktorial dengan faktorial. Untuk contoh soalnya, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa di materi faktorial ini ada satu syarat, yaitu semisal 0 faktorial itu sama dengan 1. Itu khusus angka 0. Lanjut. Kita lanjut ke soal. Semisal tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, ini kan nggak mungkin dihitung satu-satu kayak 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus ini dijabarin lagi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Enggak. Ini tuh cara ini udah kuno. Jangan dipakai karena bakal kelamaan. Terus teman-teman kelas 12 yang mau UTBK nanti, jadi kita pakai cara cepatnya, yaitu ini kita jabarin sampai ada yang sama bawahnya. Contohnya, tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial. 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Stop sampai sini aja. Terus ini 8 faktorial. Cara ngerjainnya ya gampang, tinggal coret 8, coret. Nah, sisa 8, 10 kali 9. 10 kali 9 sama dengan 90. Daripada kita ngitung seperti ini, mending kita pakai cara seperti ini, lebih cepat teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh 2. Semisal 5 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 10 faktorial ditambah, jangan gitu deh, jangan 5 kekecilan. 10 faktorial dibagi 8 faktorial ditambah 5 faktorial. Nah, cara ngerjainnya gimana? Ya gampang, kita harus ngejabarin ini yang mendekati dulu. Jadi sama dengan 10
dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 8 faktorial ditambah 5. Ini kan ada yang sama, 5 faktorial. Ini kan ada yang sama. Berarti 8 faktorial kita coret-coret dan sisanya 10 kali 9 kali 8. Sama dengan 10 kali 9, 90 kali 8 7 20. Oke, sebentar. 9 kali 8 9 kali 8 72. Jadi 720 dibagi 5 faktorial. 5 faktorial ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 dibagi 120. 720 dibagi 120 sama dengan cut dulu. Oke, kita lanjut pengoperasian tadi. 720 dibagi 120 ini gampang. Caranya 0 ini kita coret. 72 dibagi 12 sama dengan 6. Jadi hasil dari ini itu sama dengan 6. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi permutasi dan kombinasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang permutasi. Jadi permutasi ini secara garis besar pengertiannya adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Di sini kita garis bawahi kata kuncinya, yaitu memperhatikan urutan. Nah, jadi permutasi ini ibarat kata AB tidak sama dengan BA. Kalau misal kita pakai bilangan, itu 1 2 tidak sama dengan 2 1. Benar-benar beda kan? Oke. Lanjut ke ini. Oke, ini aturannya, ada aturan di mana R unsur itu tidak boleh lebih kecil sama dengan N. Jadi teman-teman, ya, R unsur itu tidak boleh lebih kecil sama dengan N. Contohnya, kita langsung contoh soal aja agar lebih paham. Udah. Oke teman-teman. Untuk rumusnya sendiri dari rumus permutasi ini, P atau kita simbolkan permutasi P N R. Maksudnya apa? P N unsur dan R unsur. Ini rumusnya itu boleh sih kita simbolkan sama dengan P N unsur dan R unsur dari N unsur. Maksudnya apa? Dari banyaknya N ini kita ngambil berapa R. Contohnya apa ya? Iya, contohnya ada 10 orang nih. Ada 10 orang di kelas, berarti N-nya itu sama dengan 10. Nah, kita mau ambil 3 orang buat rapat pengurus kelas. Berarti R sama dengan 3, karena kita mau ambil 3. Jadi, PNR sama dengan 10. Oke, untuk rumus intinya, PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R difaktorialkan. Oke, kita langsung aja pengerjaan. Ada contoh soalnya, ada 7 orang di OSIS, mau dipilih jadi ketua, wakil, sekre, bendahara. Ada berapa banyak susunan yang dapat terjadi. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai dengan cara filling slot yang kemarin kita jelaskan, cuma untuk kali ini kita jelaskan pakai metode permutasi. Kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu P. N-nya berapa? N-nya ada berapa? N-nya ada 7. Karena di OSIS ada 7 orang, N-nya sama dengan 7. R-nya berapa? R-nya ada 3. Ketua, wakil, sekre, bendahara. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dari 7 orang, kita bakal ngambil 4 orang bakal jadi pengurus. Oke, kalau misal kita hitung manual, misal nih, KWSB. Misal ada orang A, orang B, orang C, orang D, orang E, orang F, orang G. Misal A ini bisa jadi ketua, B bisa jadi wakil, C bisa jadi sekre, D bisa jadi bendahara. Dan B bisa jadi ketua, A bisa jadi wakil, C bisa jadi bendahara, D bisa jadi sekretaris. Begitupun semuanya. Itu kalau misal dihitung begitu capek. Jadi kita pakai
permutasi. Oke. N unsur dari N unsur itu sama dengan N di faktorial, N nya sama dengan 7, berarti 7 faktorial dibagi N nya kan 7 dikurang 4 kemudian difaktorialkan. Oke, kita langsung kerjain aja. 7 faktorial itu sama dengan, sebentar, kita kerjakan yang bagian bawahnya dulu, yang ada tanda kurungnya. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Karena ada faktorial, berarti 3 faktorial. 7 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial. Dan kita coret 7 kali 6, skip dulu. Oke. Dari ini kan kita udah coret 3 sama 3 karena sama. Berarti kita kali 7 kali 6 sama dengan 7 kali 6 sama dengan 42. 42 kali 5 sama dengan 210 dan 210 dikali 4 sama dengan 840. 840 dikali 3 sama dengan 2520. Oke. Nah, 2520 dikali 3 sama dikali 2 sama dengan ya udah 5040. Oke. Jadi banyaknya susunan yang dapat terjadi adalah 5040. Banyak banget ya, teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan kaidah saya kemarin, membahas kaidah pencacahan, faktorial, dan permutasi. Mungkin untuk kombinasi bisa dibahas di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.